so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorionis. Dan guys, sekarang gue bakal ngebawa kalian buat mencoba kira-kira sekuat apakah AI di level 120% untuk MotoGP 24. Jadi kita ini tidak akan menggunakan tingkat kesulitan adaptif melainkan yang versi normal, tapi kita mentokin di angka 120%. Bisa dibilang level paling ekstrim di MotoGP game. Dan gak tanggung-tanggung, kita juga bakal menggunakan MotoGP Steward yang versi paling ketat. Dan ini pasti bakal sering banget ada notifikasi untuk pelanggaran yang terjadi di tiap lintasan. Dan ini nggak hanya berlaku kepada player, melainkan berlaku juga untuk AI yang lagi balapan sama kita. Dan di sini tracknya gue bakal pakai track Lemang karena nggak lama lagi kita bakal melihat balapan MotoGP Lemang di tahun 2024 guys. Untuk motornya kita bakal ganti yang kemarin kita sempet tes di Top Speed Battle itu Maverick dengan Aprilia menjadi motor terlambat. Nah, kita bakal menggunakan motornya si Maverick Vinales yang kira-kira apakah bisa mengatasi, minimal kita nanti bisa finish di top 10. Tapi ya kalau itu bisa kita lakukan karena kita nggak tahu pasti gimana atau sesulit apakah AI di MotoGP 24 ini guys. Dan supaya lebih seru lagi, kita bakalan start di posisi paling akhir. Oke, langsung aja menuju ke sesi race di MotoGP Lemang, tepatnya di MotoGP 24 game. Let's go. The cameras are accompanying us to the starting grid where engineers and mechanics are making their crucial final checks before the start. This track features some hard braking, which led to many riders choosing a medium front tyre. Mild temperatures, however, could make the soft option the right choice for the rear. Dan tibalah kita di starting grid dan sekarang Maverick tengah bersiap-siap tengah jalani balapan di Lemang. Oke, langsung aja kita mulai start di posisi paling akhir, nggak masalah, yang penting kita bisa melihat seberapa kuatkah di AI MotoGP 24 game. Kita mentokin di level 120%, level yang paling tinggi, dan sekarang lampu merah padam dan langsung saja kita mulai race GP Lemang. Oke, masuki turn 1. Dengan MotoGP Steward yang versi ketat, kira-kira seperti apakah balapan akan terjadi, akan berlangsung? Apakah bakal ramai dengan hukuman penalti? Oke, masuki turn kedua atau Dunlop chicane, kita ambil inside line, kemudian lagi-lagi kita berhasil masuk dan nice. Oke, sekarang tidak ada collision. Kan sedang diinvestasi. Maverick lagi ada kasus nih dengan dua riders lainnya. Itu bakal diinvestigasi. Gue rasa ini mencakup tadi kontak kita atau collision kita dengan riders lain, kan? Kita langsung dikasih peringatan nih, ya. 1 kali peringatan dan sampai 5 peringatan kita bakal dikasih long lap penalty dan lagi-lagi kita diinvestigasi. Oke, jadi syaratnya untuk kalian yang suka main nabrak kayak gue nih, kayaknya harus lebih hati-hati lagi, takutnya kita kena peringatan nih kayak gini. Saking ketatnya MotoGP Steward yang ada di MotoGP 24 dan oke, kedua kalinya kita dikasih peringatan dengan insiden yang tadi yang sudah diinvestigasi. Oke, cukup tahu nih gimana cara kerja Steward di MotoGP 24 dan ini bener-bener bagus banget. Tapi cuma kita doang yang baru dikasih. Oke, Steward lagi, Alex Rins, akhirnya ada AI yang kena peringatan juga ya. Oke, masih satu nih, kurang masih banyak lagi. Dan sekarang masukilah sektor 2 tikungan terakhir. Acosta akan segera kita tempel dan Pecco Bagnaia di posisi pertama. Dan di lap pertama ini di level 100% cukup gampang, tapi ini AI-nya masih belum memaksimalkan semua potensinya, gue yakin, karena sekarang ini kita masih cukup gampang buat meraih bagian tengah atau papan tengah di balapan kali ini. Oke, exit corner tikungan keempat, exit dari Dunlop chicane, kemudian entry corner kembali. Oke, MotoGP Steward. Oke, Johan Zarco dapat peringatan. Ini gue gak tau pasti si Johan Zarco sama Alex Rins tadi itu kena peringatan gara-gara apa, tapi yang jelas peringatan bagi AI itu juga berlaku, tidak hanya bagi player. Ini makin menambah keseruan balapan di MotoGP game asli. Nah, sekarang masuk ke tikungan ke 8. Hati-hati, jangan sampai kita ngelewatin area track limit. Exit corner, nice.
Peko, Jorge Martin, Marquez masih menjadi yang paling depan. Ini benar-benar kayak persis banget sama yang ada di reliefnya. Mereka udah langganan banget buat battling di barisan depan cuy. Dan sekarang kita akan mencoba fokus menyusul Acosta sebisa mungkin di beberapa waktu ke depan guys. Oke. Lagi-lagi Alex Rins mendapatkan peringatan. What happened? Oke, Binder tadi mencoba masuk. Tapi untung saja Maverick masih bisa untuk menahan, memblocking racing line yang ingin diambil sama Brad Binder guys. Oke, Francesco menjadi fastest lap dan selama kita balapan di 3 lap awal ini, jujur untuk perilaku AI itu kayak normal, tidak ada yang aneh. Maksudnya kayak gak ada yang terlalu kencang juga, gak ada yang terlalu lama. Jadi kayak benar-benar stabil. Gue rasa ini merupakan suatu perbaikan yang sangat bagus sekali. Dan kali ini Stewart kembali beraksi dengan pekerjaannya. Jorge Martin, Binder, Jack Miller kena peringatan. Oke, Brad Binder masuk dengan cukup paksa, tipikal dari Brad Binder seperti di real life-nya yang sangat maksa banget buat mengovertaking. Satu, sebelah kiri dari daftar pembalapnya itu Jorge Martin kena peringatan, kita kena, Binder kena, Miller kena, dan tadi juga ada si Alex Rins yang kena juga peringatan. Yang jelas gue gak tahu pasti apa yang mereka perbuat dan bisa mendapatkan sebuah peringatan. Tapi yang jelas mereka udah dikasih peringatan sama Stewart. Dan ini bener-bener fair banget, bener-bener adil banget cuy jalannya balapan kali ini. Hati-hati Jack Miller dan sahabatnya, bendera kuning telah berkibar. Kemudian green flag kembali berkibar. Masih belum ada notifikasi siapa yang mengalami insiden dan siapa yang terlibat atas insiden tersebut. Tapi yang jelas saat ini kita fokus pada Jack Miller yang sudah mulai menerkam kita dari belakang. Hati-hati, fokus ke fighting, tikungan luas, dan sekarang Stewart kembali beraksi dan Johan Zarco kembali mendapatkan sebuah peringatan. Apakah Johan Zarco membuat salah seorang pembalap crash? Ya nggak tahu sih. Oke, sekarang guys, lap keempat kita masuki. Maverick masih di posisi ke-10 top 10. Masih di lap keempat awal masuki tikungan tercepat menuju Dunlop Shigen. Langsung kita coba late braking dan aduh kita terlalu lambat sehingga kita melebar dan Stewart kembali beraksi. Yang mana Jorge Martin mendapatkan peringatan cuy. Oke, Jorge Martin kalau sampai ngedapetin 3 kali peringatan pasti bakal kena cuy. Oke, Taka. Oke. Di trio Honda kena peringatan semuanya cuy. What happened? Nah, sekarang Marco Bezzecchi datang overtake kita. Overtake kembali namun kita terlalu late braking sehingga crash bersama Marco Bezzecchi. Apakah Maverick Vinales akan diberikan peringatan lagi? Kalau dari POV kita jelas kita yang berulah sehingga ngebuat Bezzecchi crash. Nah, apakah kita bakal diinvestigasi oleh MotoGP Stewart? We'll see aja guys. Oke. Sekarang exit corner. Kita turun terjun bebas di posisi ke-21. Ya ampun, susah banget buat bisa mengovertaking satu riders. Marco Bezzecchi masih di depan kita. Dan sekarang langsung saja kita kembali bertarung. Marco Bezzecchi masih mendefend racing line kita dan kita gagal menjebol defend dari Marco Bezzecchi. Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan MotoGP Stewart beraksi. Lagi-lagi Jorge Martin 3 kali peringatan cuy. Tinggal 2 lagi nih. Kalau sampai dia mengumpulkan 2 lagi peringatan pasti Jorge Martin terjatuh kawan-kawan. Setelah 3 kali peringatan Jorge Martin mengalami sedikit mental down sehingga dia crash. Wah gokil sih ini. MotoGP Stewart dan Spargaro Binder ini ya peringatan lagi. Nah ini kita kok nggak kena peringatan ya? Kurasa tadi mungkin ya MotoGP Stewart melihatnya sebagai racing incident. Kita bisa ngakalin si MotoGP Stewart. Tapi ya jangan terlalu senang dahulu, ini masih panjang perjalanan. Masih ada 2,5 lap lagi. Marco Bezzecchi berkali-kali ngelebar, kita malah ngikutin, kampret banget cuy. Oke guys, come on. Masa iya kita finishnya di urutan ke-21? Aduh ini kacau sih, kacau parah cuy. Oke, di belakang kita masih ada Johan Zarco yang juga 2 kali mengalami peringatan. Dan ini duo Honda juga si Mir sama Marini juga udah mengoleksi peringatan loh. Seketat itukah? Dan MotoGP Stewart Jorge Martin peringatan lagi. Kok iso ngono loh? Kenapa Jorge Martin cuy? Ada sedikit hal yang bikin gue ngerasa apa ya?
Ini kalau sekali lagi si Jorge Martin dapat peringatan fix, dia bakal masuk di area jalur dari long lap penalti. Dan misal nanti Jorge Martin beneran ngedapetin peringatan kelima atau peringatan terakhir, itu pasti bakal menjadi first time ever kita bisa melihat AI dihukum di jalur long lap penalti. Oke guys, lap ke-6 masuki dan sekarang turn 1, turn 2, dan lagi-lagi MotoGP Stewart kembali beraksi di Gia. Enea Binder mendapatkan peringatan dan sekarang dia si Gunnar. Oke, kita overtaking Marco Bezzecchi dari inside line. Nice sekali, kita defense perlahan. Oke, Bezzecchi melebar dan kemudian kita berhasil masuk di posisi ke-20. Dan saya fokus kepada duo Repsol Honda, yakni Luca Marini dan juga Joan Mir. Kita ambil inside dari Luca Marini dan side by side masih terjadi. Nampak jelas Luca Marini sangat ngotot mendefense serangan dari Maverick Vinales, dan kini Luca Marini masih mencoba memaksakan motornya agar bisa kembali bertahan di posisi ke-19. What a overtaking. Oke, sekarang Marini kita overtake kembali. Oke, hati-hati. Kang Marini kembali melawan dan Marini kembali melawan. Gila. Oke. Update besar AI GP24. Mereka tuh kayak suka ngajak battle tapi tidak main kasar cuy. Tidak suka nabrakin player kayak di MotoGP 23. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Perkembangannya luar biasa bagus. Aduh, track limit lagi. Tinggal 1 kali peringatan track limit. Oke guys, hanya fokus jangan sampai kita menginjak area track limit lagi dan juga jangan sampai mengkollision atau mendorong riders lain. Dan kini Joan Mir, oke, Stewart kembali beraksi di Gia Enea, diberikan peringatan. Kita ambil saat lain dan sekarang langsung kita full gas kembali. Luca Marini, nice, akhirnya kita mampu mengovertaking duo Repsol Honda tadi. Dan saat ini Takaki Nakagami yang akan menjadi target terakhir kita. Oke, tinggal setengah lap lagi MotoGP Lemang nih di lap terakhir. Apakah mungkin Takaki Nakagami bisa kita susul nih guys? Kita coba saja. Dan sementara sih kompon ban kita tergolong cukup stabil, jadi tidak ada sebelah ban yang aus duluan, semua stabil kiri kanan bagus banget, jadi kita nggak perlu khawatir. Tapi di sini kita akan mencoba lagi dengan sekuat tenaga untuk bisa menyusul Takaki Nakagami yang meskipun kelihatan mustahil, tapi kita coba aja. Langsung kita mencoba late braking dan di tikungan Shigen, tikungan 9, tikungan 10, full gas kembali from Maverick Vinales. Dan kini masuki last sector, 3 tikungan terakhir. Masih menempel laju dari Taka. Oke, ini dia satu kesempatan terakhir kita di sini di last corner. Kita mencoba late break dari outside line, kemudian kita ambil inside. Nice sekali, bagus sekali. Maverick Vinales berhasil mencapai finish line di posisi ke-17 dan mengovertaking Taka di last corner. Luar biasa. Oke, Pecco meraih kemenangan dengan lap time 1 menit 29. Kita kayaknya nggak tembus sih, kita nggak bisa ngimbangin lap time dari Pecco. Ini yang di level 120%. Jadi ini merupakan lap time terkencang di Lemang untuk AI MotoGP 24. Dan kita di posisi ke-17, berapakah lap time-nya? Oke guys, 1 menit 30,768, sangat jauh dengan apa yang didapat oleh si Pecco Bagnaia. Mungkin kita bisa saja meraih kemenangan asalkan posisi startnya juga mendukung seperti start di 6 besar ya, seperti itu penjelasannya. Dan seperti itulah tadi untuk race kita di level 120% untuk tingkat kesulitan AI-nya yang paling ekstrim dan juga menggunakan MotoGP Stewart yang versi paling ketat, dan itu sangat-sangat menghukum seluruh pembalap yang ada di race MotoGP tadi. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.